Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Praselia dengan NIM 856800564. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul katrol. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan sederhana tentang katrol, yaitu salah satu pesawat sederhana yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Melalui percobaan ini, saya ingin memperlihatkan bagaimana katrol bekerja untuk membantu kita mengangkat beban, serta bagaimana menghitung keuntungan mekaniknya. Sebelum mulai, saya menyiapkan beberapa alat yang saya perlukan. Di sini saya menggunakan sebuah tripod sebagai dudukan katrol. Kemudian, satu unit katrol lengkap dengan tali, neraca pegas skala 1,5 Newton, dan beberapa beban dengan massa 20 gram, 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Pertama, saya memasang katrol pada bagian alas tripod, memastikan tali bisa bergerak dengan lancar di atas roda katrol. Setelah itu, saya mengaitkan tali ke neraca pegas, lalu menghubungkannya ke beban yang akan saya angkat. Saya memastikan semuanya sudah terpasang dengan aman supaya pengukuran nanti tidak terganggu. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran gaya. Untuk itu, saya menarik neraca pegas ke arah bawah secara perlahan sampai beban terangkat sekitar 10 cm dari permukaan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran gaya. Baiklah, kita akan mengukur pada beban 20 gram. Di sini sebelum beban diangkat, skala neracanya ada 0 Newton. Kita angkat beban 20 gram. Skala neracanya adalah 0,3. Skala neraca pada beban 20 gram adalah 0,3. Selanjutnya, kita akan mengukur pada beban 50 gram. Baiklah, pada beban 50 gram, sebelum terangkat, ini skala pada neracanya adalah 0 Newton. Sekarang kita angkat beban 50 gram. Skala neracanya adalah 0,5. Skala neraca pada beban 50 gram adalah 0,5. Selanjutnya kita akan mengukur beban 100 gram pada neraca. Baiklah, untuk beban 100 gram sebelum terangkat, ini skala neracanya adalah 0 Newton. Setelah kita angkat, kita lihat skala neracanya adalah 1,0. Skala neraca pada beban 100 gram adalah 1,0 Newton. Selanjutnya kita akan mengukur pada beban 150 gram. Kita ukur beban 50 gram, beban 150 gram, skala neracanya adalah 1,5 Newton.
skala neraca pada beban 150 gram adalah 1,5 Newton. Baiklah, nilai gaya yang sudah saya catat dengan berat beban untuk menghitung keuntungan mekanik, yaitu pada beban 20 gram skala neracanya adalah 0,3 Newton. Untuk beban 50 gram skala neracanya adalah 0,5 Newton. Pada beban 100 gram skala neracanya adalah 1,0 Newton, dan beban 150 gram skala neracanya adalah 1,5 Newton. Baiklah, melalui percobaan ini kita bisa memahami bahwa katrol memang sangat membantu pekerjaan manusia. Selain membuat cara menarik beban menjadi lebih mudah karena arah gayanya berubah, katrol juga bisa membuat proses pengangkatan terasa lebih ringan dan nyaman. Itulah percobaan katrol yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda Praselia dengan NIM 856800564. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum pesawat sederhana pada jenis tuas. Tujuan dari percobaan ini adalah menjelaskan manfaat dari tuas dan menentukan keuntungan mekanik pada tuas. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu mistar dengan ukuran 30 cm yang sudah saya beri label, Lego, botol air sebagai penyangga atau titik tumpu. Baiklah, sebelum masuk kepada langkah percobaan, perlu kita ketahui tuas adalah pesawat sederhana yang membantu pekerjaan. Tuas adalah pesawat sederhana yang membantu memperkecil gaya. Keuntungan mekanik tuas dapat dihitung menggunakan rumus KM sama dengan lengan kuasa atau lengan beban. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Baiklah, pertama saya meletakkan penggaris yang sudah diberi label di atas botol penyangga menggunakan penggaris 30 cm sehingga titik tumpu awal berada di tengah, yaitu 15 cm. Baiklah, pada percobaan pertama saya meletakkan dua beban, yaitu dua buah Lego dengan berat masing-masing 5 gram. Kedua beban ini saya letakkan di titik beban dan beban kuasa. Baiklah, setelah kita meletakkan dua buah Lego dengan beban berat yang sama, sehingga tuas atau pengungkit akan menunjukkan keadaan seimbang dan titik tumpu berada tepat di angka 15 cm. Selanjutnya, saya akan menambahkan satu Lego lagi pada titik beban. Karena beban ditambah, posisi titik tumpu harus saya geser agar tuas kembali seimbang. Baiklah, titik tumpu yang awalnya berada di angka 15 cm kini berpindah ke posisi baru, yaitu sekitar 13,5 cm. Perubahan letak titik tumpu ini menunjukkan bahwa semakin berat beban, maka lengan kuasa harus lebih panjang agar tuas dapat kembali seimbang. Menambahkan dua beban tambahan pada titik beban. Karena beban bertambah lebih banyak, maka saya kembali menggeser posisi titik tumpu sampai tuas berada dalam keadaan seimbang. Titik tumpu berpindah dari posisi sebelumnya menuju ke
12,5 cm. Baiklah, dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan beberapa kali dengan menambah beban, kita bisa mengamati bahwa penambahan beban menyebabkan titik tumpu harus digeser mendekati beban. Pergeseran ini menunjukkan perubahan nilai keuntungan mekanik. Lengan kuasa yang lebih panjang memberikan gaya lebih kecil. Jadi di sini dapat kita simpulkan, yang pertama, tuas mempermudah pekerjaan manusia karena dapat memperkecil gaya. Keuntungan mekanik ditentukan oleh perbandingan panjang lengan kuasa dan lengan beban. Percobaan menunjukkan bahwa semakin berat beban, titik tumpu harus digeser agar tuas kembali seimbang. Demikian video praktikum saya tentang pesawat sederhana jenis tuas. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.